Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bita Septianasari, NBM 21130340083 dari Pendidikan Geografi Universitas Lampung 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta geologi kecamatan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan peta adalah membuka aplikasi ArcGIS, lalu kita lakukan add data. Jika belum di-add, silakan tambahkan data terlebih dahulu. Di sini saya sudah menambahkan datanya, jadi langsung saja saya buka datanya. Yang pertama yaitu masukkan geologi Lampung, lalu tambahkan data lagi dan masukkan, kita back dulu, lalu kita cari SHP peta dasar dan ngambil yang di Kecamatan Lampung. Lalu kita tambahkan data lagi dan cari SHP Desa Lampung. Kita back terlebih dahulu dan cari SHP Desa Lampung, lalu lakukan add data, ini close saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita melakukan penggabungan peta, yaitu dengan cara membuka geoprocessing. Nah, lalu kita klik yang di bagian union. Setelah terbuka, kita buka yang segitiga terbalik ini, lalu kita tambahkan Desa Lampung. Kita tunggu, lalu kita buka lagi segitiga terbalik ini, kita tambahkan Kecamatan Lampung, lalu kembali lagi dan buka geologi Lampung. Lalu di file ini kita buka. Nah, kita tambahkan file baru. Kita buat file baru di sini. Folder baru kita namai geologi Lampung. Lalu kita buka dan buat file untuk menyimpan data ini. Kita buat geologi Lampung. Lalu kita save. Lalu oke. Kita tunggu proses unionnya sampai selesai. Nah, jika sudah muncul seperti ini, akan ada muncul folder baru di sini. Lalu kita hapus centang ini, centang pada geologi Lampung, Kecamatan Lampung. Lalu Desa Lampungnya juga kita centang, hilangkan centangnya maksudnya. Kita benarkan dulu posisinya dengan cara menarik itu seperti gambar tangan. Kita hapus centang yang di Desa Lampung juga. Lalu di bagian geologi Lampung kita klik kanan. Di folder baru tadi kita klik kanan, lalu buka open attribute table dan select by attribute. Lalu kita cari kecamatan, klik sama dengan dan get unique values. Lalu kita cari kecamatan kita yang akan kita cari. Di sini saya akan menggunakan Kecamatan Semaka. Klik 2 kali, lalu apply. Kembali lagi, close saja. Nah, maka di sini akan terlihat kecamatan yang saya cari.
Langkah yang selanjutnya yaitu kita klik kanan di bagian geologi Lampung, lalu data, ekspor data. Lalu untuk mengubah ini kita klik di sini dan ganti namanya menjadi Semaka. Lalu kita save. Yes. Oke. Yes. Lalu akan muncul file baru atau folder baru di atasnya sini. Nah, bagian geologi Lampungnya kita hilangin centangnya. Dan bagian desa Lampung kita centang kembali. Bagian desa Lampung kita klik kanan, lalu open attribute table, dan di sini cari dislike by attribute. Lalu kita cari WAD MKC. Lalu kita klik sama dengan 2 kali. Dan klik juga get unit values. Lalu kita cari kecamatan Semaka, klik apply, lalu silakan close kembali. Nah, maka di situ akan terlihat garis atau batas-batas desanya terlihat. Lalu kita kembali ke data dan ekspor data. Di sini saya ganti namanya menjadi Semaka. Di sini kita hilangkan centang pada desa Lampung, maka akan menjadi seperti ini. Dan di bagian ini kita ganti warnanya, di bagian fill colornya kita jadiin no color, lalu di bagian outline colornya kita hitamkan. Klik kanan lagi di bagian Semaka, lalu kita klik properties, lalu buka ke label. Di sini dicari sebelum kita centang dulu di bagian label future in this layer, lalu kita cari di sini WAD MKD, fontnya juga diganti 16, lalu di bold. Lalu oke. Nah, maka di sini akan terlihat desa-desa yang ada di Kecamatan Semaka. Kita klik kanan lagi di bagian Semaka, properties, lalu akan muncul seperti ini. Kita buka di bagian sini, ini diganti simbol. Kita cari simbol di sini, lalu hurufnya kita ubah jadi 12, tidak 14. Lalu warnanya kita ganti jadi warna merah dan kita bold. Terus di bagian simbologinya kita buka, lalu buka kategoris.
bagian objeknya diganti jadi simbol juga. Lalu di simbolnya kita ilangin centangnya, warnanya juga kita rubah jadi warna ini. Saya mau warna ini, terserah kalian mau warna apa. Lalu kita klik add all values, lalu oke, maka akan terlihat formasi apa saja yang ada di Kecamatan Semaka. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan buat layout. Kita buka di sini layout, lalu kita buat untuk horizontal kita buka file, lalu kita ke sini dan ini diubah jadi horizontal, ini dicentang, lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal rapi-rapikan saja untuk tampilannya supaya lebih rapi. Nah, untuk skalanya kita buat seperti ini, kita perbesar menggunakan zoom yang di sebelah sana, yang di pojok atas kiri. Lalu di bagian sini Kecamatan Lampungnya kita centang sehingga akan muncul garis kecamatan seperti ini. Jika sudah, warnanya kita ubah jadi no color, lalu kita klik OK. Nah, juga sudah seperti ini. Kita klik kanan, lalu properties. Nah, ini dicentang, lalu di bagian sininya kita ganti kecamatan. Ini juga kita perbesar hurufnya, lalu kita OK. Nah, di sini akan muncul kecamatan-kecamatan yang ada di dekat Kecamatan Semaka, bisa terlihat. Lalu selanjutnya kita ke bagian kosong sini, klik kanan, maka akan muncul seperti ini. Lalu klik menu draw. Nah, di sini ada kotak seperti ini, kita klik, lalu kita buat kotak baru di sebelah sini. Kita akan membuat judul peta, legenda, insert, sumber. Kita luruskan garisnya agar lebih rapi. Nah, jika sudah, klik kanan, lalu kita buka properties. Untuk warnanya kita ganti no color, dan bagian sini untuk garisnya ini kita warnai hitam. Lalu selanjutnya kita akan membuat garis tepi. Kita klik putih, kotak putih itu lagi, lalu kita tarik dari ujung sini sampai ke ujung juga.
disesuaikan dengan kotak yang di sini. Lalu kita klik kanan, properties lagi, terus untuk colornya diubah jadi no color dan garisnya jadi warna hitam. Lalu klik OK. Nah, untuk teksnya kita klik A, huruf A yang ada di drawing itu, lalu kita klik kanan, kita klik 2 kali saja, kita muncul seperti ini. Kita tulis di sini adalah peta geologi Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Di sini kita buka ini dan kita ganti ukuran hurufnya jadi 18. Lalu kita bold. Oke, lalu kita lihat dulu rata tengah, lalu kita lihat untuk apply-nya, lalu kita oke. Kita sesuaikan dengan garisnya. Jika sudah selesai, kita buat garis baru untuk pembatas biar lebih rapi. Seperti ini. Lalu kita properties kembali, dan untuk fill colornya kita no color. Lalu untuk outline colornya kita buat jadi warna hitam dan kita okein. Nah, di sini saya akan mengcopy kembali garis hitam ini untuk garis bawahnya lagi. Kita buat CTRL-C lalu CTRL-V, kita sesuaikan seperti ini. Kita akan membuat arah mata angin dan juga skala petanya. Nah, untuk arah mata angin kita klik insert, lalu kita pilih not arrow, klik kanan, lalu kita cari. Kita akan menggunakan simbol yang mana, tapi di sini karena ini petanya Indonesia, jadi kita harus menggunakan simbol Indonesia. Di sini saya menggunakan simbol yang ini, lalu klik OK. Kita sesuaikan letaknya. Nah, jika sudah seperti ini, karena di sini belum ada huruf U-nya, maka kita akan buat huruf U-nya itu dengan cara klik copy, lalu kita paste tulisan ini, maka akan seperti ini biar lebih mudah. Terus klik 2 kali. Nah, jika muncul seperti ini hapus saja dan ini diubah menjadi huruf U. Di jangka simbolnya kita benarkan, kita ubah size-nya, size hurufnya. Di sini saya menggunakan ukuran 12, lalu kita klik OK, lalu OK. Nah, maka akan seperti ini. Ini digeser, dipindah di atas simbolnya. Nah, di sini jika sudah, kita tarik ke atas, kita blok. Untuk menggabungkan keduanya, kita blok dari bawah ke atas. Nah, jika sudah seperti ini, klik kanan, kita pilih group, maka ini akan tergabung jadi satu seperti ini. Nah, kita akan membuat skalanya, klik insert lagi, lalu pilih skala bar. Kita cari di sini, kita akan menggunakan skala yang mana. Di sini saya akan menggunakan skala yang cari yang kilometer ya, agar lebih mudah. Nah, saya menggunakan yang ini. Kita klik yang ini, lalu kita oke kan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita pindahkan ke sini terlebih dahulu. Untuk ini bisa disesuaikan, lalu
copy paste lagi di bagian tulisan ini untuk membuat skala. Nah, untuk membuat ini klik 2 kali lagi, kita hapus, kita tulis di sini skala. Nah, karena di sini peta skala yang ada di atas itu adalah 1:99.000, maka akan saya bulatkan skalanya menjadi 1:100.000. Nah, jika sudah, kita canggih simbol, kita ganti lagi size-nya jadi 12 juga, lalu kita oke kan. Nah, kita apply. Nah, sudah cukup seperti itu. Kita oke, kita geser ke sini, disesuaikan. Ternyata masih terlalu kebesaran, kita akan mengubah lagi ukurannya menjadi 10, lalu kita klik OK lagi. Nah, jika sudah seperti itu, kita pilih yang garis ini untuk memperlebar karena ini terlalu kecilan ya. Seperti ini. Kita klik kanan, lalu klik convert to graphic, lalu klik kanan lagi dan ungroup. Nah, jika sudah seperti ini, bagian kilometernya kita klik 2 kali untuk mengganti menjadi km. Lalu kita canggih simbol lagi, kita ubah lagi ukurannya jadi 12, lalu kita bold dan kita oke kan, kita apply. Nah, jika sudah seperti ini, kita oke, lalu sesuaikan. Nah, jika sudah rapi seperti ini, kita akan menggabungkan kembali ini supaya tidak terpisah-pisah. Kita rapikan kembali karena ini terlihat belum rapi. Nah, kita blok kembali ini. Kita blok dari sini. Kita tarik ini ke atas, kita blok, lalu kita klik kanan, group. Nah, jika sudah bergabung seperti ini, maka ini tidak akan terpisah-pisah. Kita rapikan kembali garisnya untuk disesuaikan agar terlihat rapi. Selanjutnya kita akan membuat legenda. Kita klik copy paste lagi untuk kotak pembatasnya ini, lalu di insert, kita buka ini legenda. Nah, ini untuk geologi Lampung, terus yang sebelah sininya kita ganti jadi ini, kita delete, kita klik kiri, ini juga kita delete. Nah,
untuk geologi lambungnya kita centang, maksud saya untuk semaka kita centang. Nah seperti ini, lalu kita next terus sampai selesai. Nah akan muncul seperti ini. Kita geser dulu ke sini dan garisnya disesuaikan. Nah untuk ini akan dibuat lebih rapi daripada ini. Kita tarik lagi ini ke bawah seperti ini. Lalu kita klik kanan. Untuk ungroup kita convert to grafik dulu. Lalu klik kanan lagi untuk ungroup. Nah, di bagian sini kita hapus, diklik 2 kali, kanan 2 kali, atau enggak ke advertise, kita ganti di sini, kita delete yang ini. Lalu untuk formasi legendanya ini kita ganti jadi legenda karena tadi tulisannya masih legend. Nah yang semakanya ini kita edit juga menjadi formasi geologi. Kita sesuaikan kembali. Nah untuk yang kotak-kotak ini kita blok lagi. Lalu kita sesuaikan, kita geser ke atas. Jika sudah seperti ini, maka kita akan membuat keterangan batuannya. Pertama kita ungroup dulu semuanya. Dari atas sampai bawah ini kita ungroup.
Nah, jika sudah seperti ini, maka kita buka di Kecamatan Semaka. Kita klik kanan, lalu kita open atribut table. Di sini kita geser ini ke sini untuk melihat batuan apa saja yang terletak di Kecamatan Semaka maupun formasi yang terletak di Semaka. Nah, untuk mempermudah kita tarik ini ke bawah sini. Nah, seperti ini. Kita buat ini, klik 2 kali. Lalu kita buat dalam kurung. Nah, di sini kita sesuaikan terlebih dahulu seperti ini. Lalu jika sudah, kita lihat di sini yang pertama adalah key TSE. Nah, di TSE ini kita properties, lalu kita ganti, kita kasih dalam kurung, kita cari di sini. Key TSE itu merupakan formasi seminung ya. Kita tulis di sini formasi seminung. Oh, maaf, salah, maksud saya formasi semuk. Nah, untuk yang kedua ini adalah KIA. KIA ini juga kita kasih dalam kurung. Bisa dilihat di sini, KIA di sini mewakili formasi untuk formasi aluvium ya. Yang selanjutnya nomor 3, kita klik 2 kali, ada KIHV. Di sini formasi ini keterangannya adalah batuan gunung api kuarter muda. Nah, selanjutnya yang keempat, ini ada QF. QF ini hanya keterangannya batuan gunung api kuarter. Kita tulis di sini batuan gunung api kuarter. Lalu yang selanjutnya itu ada TM. Kita buka, klik 2 kali lagi. TM itu merupakan batuan terobosan. Jadi kita tulis di sini TM adalah batuan terobosan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada TMBA. Klik 2 kali lagi di bagian TMBA, lalu kita cari TMBA itu mewakili formasi apa. Dan di sini TMBA itu mewakili formasi bal. Di sini pembawa logam. Nah, ini kita cari ke bawah di sini bahwa TMBA itu adalah formasi bal. Kita tulis di sini formasi bal. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada TOMS. TOMS ini mewakili formasi sebiat. Kita tulis di sini. Di sini TOMS itu mewakili formasi sebelat.
Kita cek ulang untuk memastikan bahwa formasi yang kita tulis itu adalah benar. Lalu kita kembali. Nah, di sini ada satu formasi yang tidak ada namanya dan tidak ada jenisnya. Ini ada di Desa Sebadayung. Mungkin ini tidak diketahui ini formasi apa. Di datanya tidak ada, maka kita biarkan saja. Lalu kita rapikan kembali. Mana yang belum rapi, kita rapikan kembali. Baru kita blok semua. Kita blok semua dari bawah ke atas untuk grup, untuk menyatukan kembali. Nah, kita klik kanan, lalu kita pilih grup. Nah, selanjutnya kita akan membuat insert. Di sini saya akan mengopi lagi untuk garisnya ini agar rapi. Di insert ini saya akan membuat, nah di sini kita buka insert, lalu kita buka data frame. Nah, seperti ini kita sesuaikan kepada di garis ini. Garisnya di sini juga disesuaikan ya. Nah, jika sudah, kita akan add data, lalu kita cari di sini. Karena tadi datanya sudah ada, maka kita akan back. Di sini kita akan mencari Kecamatan Lampung. Di sini datanya ada di tanah geologi, lalu kita pilih geologi Kecamatan Lampung. Ini kita oke. Jika sudah muncul seperti ini, kita sesuaikan. Di bawah sini ada save file baru, kita sesuaikan untuk ini.
Nah, di bagian kecamatan Lampung ini kita klik kanan, lalu open attribute table. Kita betulkan dulu ini, kita perbesar layarnya. Nah, jika sudah seperti ini, di sini di select by attribute, ini kita cari ganti kecamatan, kita klik 2 kali lalu sama dengan, lalu di sini, nah ini diklik juga, kita cari maka, nah ketemu, aduh kelebihan, ini dihapus saja kelebihannya tadi itu, kita hapus jadi semangka saja, lalu klik apply, terus kita close di bagian sini. Nah, jika sudah seperti ini maka akan terlihat kecamatan Semaka pada insertnya. Lalu kita klik kanan lagi export data, bagian sini kita berubah namanya jadi Lampung, jadi kecamatan Semaka. Lalu klik OK. Nah, di sini ada file baru lagi. Klik kanan di bagian sini. Jika sudah, kita klik kanan di bagian Semaka ini, lalu kita add data, cari batas untuk kabupaten. Nah, jika sudah maka akan seperti ini, lalu kita akan sesuaikan dulu warnanya. Untuk kecamatan sebelumnya kita ganti warna merah dan kita sesuaikan. Kita zoom. Di bagian sini karena ini adalah kurang peta Indonesia, maka saya data lagi lalu cari Indonesian Polygon. Nah, di sini terlihat tidak hanya Lampung tapi seluruh Indonesia juga terlihat. Kita ubah warnanya.
Untuk yang Indonesian Polygon juga kita warnai hijau. Oh maaf, kita warnai putih untuk bagian batas kabupatennya. Jika sudah seperti ini, kita akan mengcopy paste tulisan ini lagi untuk membuat judul insertnya. Ini saya akan tulis Kecamatan Semaka. Lalu kita ubah size-nya jadi lebih kecil lagi, jadi 12. Selanjutnya rapikan, kita taruh di sini. Kita copy paste lagi tulisannya. Kita akan membuat judulnya yaitu Peta Insert Provinsi Lampung. Selanjutnya kita akan membuat sumber. Di sini saya tulis sumbernya, itu yang pertama akan saya kasih nama saya, lalu di bawahnya ada NPM saya. Terusnya di sini juga saya sesuaikan. Di sini saya mengubah ratanya, yaitu saya ubah menjadi rata kanan. Kita copy paste kembali karena di sini saya lupa membuat judul peta insertnya, yaitu peta insert Provinsi Lampung. Kita tulis di sini peta insert Provinsi Lampung. Selanjutnya di sini saya akan mengubah warna yang ini menjadi berwarna. Bagian batas kecamatan dan Indonesia Polygon, di sini saya akan memberi warna hijau. Nah, seperti ini agar kecamatan Semakanya ini saya beri warna merah agar lebih terlihat. Selanjutnya di bagian sumbernya di sini saya edit. Yang pertama yaitu saya tulis ada peta geologi Provinsi Lampung skala 1:100.000. Karena di sini terlalu tersisa, jadi saya akan sesuaikan yaitu dengan mengecilkan hurufnya.
Di sini saya menggunakan size-nya itu saya gunakan 10 karena dari tadi itu masih terlalu besar juga, jadi di sini menggunakan 10. Lalu kita klik OK. Nah, sudah cukup seperti ini, kita sesuaikan lagi seperti ini. Yaitu kita buka buat garis pada petanya itu, kita klik lalu kita buka properties, lalu kita buka grid. Di situ ada main grid, kita buat di situ lalu kita next saja. Nah, di sini saya menulis garisnya itu saya gunakan yang ini. Nah, kita OK. Kita klik OK di sini, lalu kita next lagi. Ini juga dicek dulu, ini juga sudah benar. Kita menggunakan measure grid, maaf salah. Kita menggunakan measure grid. Kita next lagi. Ini juga kita next lagi. Di sini juga kita next, oke. Lalu kita save filenya, yaitu di bagian sini. Itu ada di file. Kita klik file, lalu kita save as. Nah, silakan beri nama. Untuk file ini silakan diberi nama. Jika sudah, kita save filenya. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.